Tapi suara yang mengharukan saya satu aja. Ketika kemudian beberapa rumah, maksudnya warganya, mengunci diri tidak mau keluar rumah. Ada apa? Bahkan saya dengar diminta untuk keluar rumah. Tidak mau. Baru saya tahu bagaimana perasaan warga saat itu. Wah, terharu saya. Memanas. Ganjar sebut terharu karena warga Bali ogah sambut Jokowi. Usai baliho bergambar dirinya dicopot paksa, Jokowi makin dijauhi rakyat. Bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral. Sebab itu pemindahan beberapa atribut partai-partai mestinya pemerintah minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Baca Pres Ganjar Pranowo menyebut sejumlah warga Bali ogah menyambut Presiden Joko Widodo saat melaksanakan kunjungan kerja di Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar pada Selasa 31 Oktober. Menurutnya, tindakan warga tersebut merupakan bentuk simpatik lantaran baliho bergambar dirinya dan sejumlah atribut PDIP dicopot. Melihat respon masyarakat, Ganjar pun langsung terharu. Ganjar mengaku awalnya tidak mau bersuara terkait kejadian tersebut, lantaran menjadi wewenang Ketua DPD PDIP Bali, Iwayan Koster dan kader PDIP setempat. Namun ia merasa terharu ketika mendengar ada warga memilih tidak keluar rumah meski diminta untuk keluar pada saat kunjungan kepala negara. Secara terpisah, Inyoman Parta, anggota Komisi 6 DPR Dapil Bali yang merupakan kader PDIP asal Gianyar, membenarkan adanya warga yang tidak mau keluar rumah untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi saat itu. Namun dia tidak mengetahui secara pasti alasan sejumlah warga tersebut enggan menyambut Jokowi seperti biasa. Diberitakan sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Bali mencopot baliho dan sejumlah atribut PDIP di Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa 30 Oktober. Pencopotan tersebut dalam rangka menjaga netralitas aparatur negara saat Presiden Jokowi melaksanakan kunjungan kerja di lokasi tersebut. Selain itu, kebijakan penurunan atribut politik tersebut merupakan hasil kesepakatan dari Rapat Koordinasi Wilayah Rakorwil dalam rangka kunjungan kerja kepala negara di Pulau Dewata. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Bali yang lebih memilih di dalam rumah ketika Presiden Jokowi berkunjung merupakan bentuk kekecewaan warga atas keputusan pencopotan baliho Ganjar menjelang kedatangan Presiden Jokowi. Apakah ini merupakan bentuk kekecewaan dan ketidaksukaan masyarakat kepada Jokowi kini? Entahlah, biar rakyat yang menilai. Tapi kenyataan saat ini masyarakat sudah melihat ketidaknetralan Jokowi. Memang beberapa waktu lalu Jokowi mengklaim bakal netral, tapi bagaimana rakyat bisa percaya? Sehari sebelumnya Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Gibran, Rosan Roslani, memastikan jika Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Gak cocok dong dengan pesan yang disampaikan Pak Jokowi pada 3 capres itu? Kalau awalnya saja cawe-cawe itu terasa begitu masif, bagaimana nanti ketika Pilpres diselenggarakan? Bagaimana nanti ketika Pilpres diselenggarakan? Siapa yang bisa menjamin bahwa pemilu bakal terselenggara berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil? Tapi jika dilihat, kecintaan masyarakat kepada Ganjar sangat terlihat loh. Ketulusan masyarakat Bali kepada Ganjar begitu nyata. Dan jika dilihat, semua orang dengan latar belakang agama yang berbeda-beda, setiap suku dengan kebudayaan dan tradisi berbeda-beda, menyukai sosok Ganjar. Rasa cinta yang sama juga bisa dilihat di Bali. Di Desa Bangli, Batu Riti, Tababan, bahkan ada bukit bambu yang dinamai Ganjar. Apalagi namanya kalau bukan bukti cinta. Ganjar juga suka belusukan turun untuk menemui rakyatnya. Selain itu, Ganjar juga sigap membantu rakyatnya yang sedang kesusahan. Mempunyai planning yang jelas dalam mengelola daerah yang dipimpinnya. Memang saat ini adalah saatnya Ganjar menunjukkan identitas sebagai capres yang kompeten dan tidak melanggar aturan konstitusi. Ketulusan Ganjar semakin membuka kedok pemimpin yang tidak netral dan melanggar konstitusi. Masyarakat semakin cerdas dan menjauh dari Jokowi. Masyarakat yang cerdas akan lebih memilih merapat ke Ganjar. Jadi, bagaimana menurut Anda? Tapi kalau banteng jangan diganggu. Banteng ini kalau diam, jangan diganggu. Karena kalau dia bangun, dia brutal itu banteng. Mas Ganjar saya tantang, berani nggak Mas Ganjar akan mengungkit dan menangkap
para pelaku dan aktor penculikan di 98. Jadi jangan mereka buat-buat narasi. Berani nggak salah satu programnya tangkap para penculik? 96 juga ada kasus 27 Juli. Berani nggak mereka nangkap itu semua? Blunder gede bumerang ke Prabowo. Noel Ebenezer ngamuk nantang Ganjar, ungkap aktor pelanggar HAM 27 Juli 96, nanti diungkap bos lu aman gak? Saya ingin Indonesia tanpa kekerasan. Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran HAM, bagian dari mimpi kita bersama. Kalau berani bersaing, berani bertanding, ya harus ngambil resiko. Kan nggak bisa terus bertanding kalah mutung gitu kan. Makanya nanti jangan lagi Bapak mau diprank oleh kawan-kawan di 2024 ini. Nanti kalau sebelum KPU mengumumkan, ya Bapak nggak usah sujud syukur lagi gitu. Nanti lucu lagi kita ngelihatnya gitu kan. Belum lagi nanti kalau kiblatnya salah gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer tiba-tiba saja menantang Ganjar Pranowo untuk menangkap para pelanggar hak asasi manusia, terutama kasus 27 Juli 96 saat nanti menjadi presiden. Menurut dia, pelanggaran HAM jangan hanya dijadikan isu dalam visi misi di awal saja. Pasangan Capres dan Cawapres Ganjar dan Mahfud sebelumnya telah resmi mendaftar ke KPU 19 Oktober kemarin. Pendaftaran itu sekaligus menyerahkan visi misi mereka. Salah satu visi misi Ganjar Mahfud adalah mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Kasus pelanggaran HAM 27 Juli 96 yang dimaksud Noel adalah penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia atau PDI di Jalan Diponegoro nomor 58, Jakarta. Saat itu, kantor DPP PDI yang dikendalikan oleh pendukung Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Surabaya 93, diserbu oleh kelompok pendukung Suryadi, Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Medan 96 yang didukung ratusan aparat kepolisian. Hadah, lebih baik Noel ini gak usah banyak bacot lah, nanti malah jadi bumerang ke calon yang ente dukung. Jangan sok-sokan nantang kalau memang dia sendiri gak punya nyali juga untuk membongkar. Lagian nih, menurut mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk keadilan korban penghilangan paksa, akan terus berjuang mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Menurut mereka, Prabowo Subianto termasuk salah satu yang harus dimintai pertanggungjawabannya. Pada peristiwa 27 Juli 96, para aktivis PRD termasuk anggota dari organisasi di bawahnya menjadi buronan politik. Beberapa aktivis dipenjara dan sebagian lainnya hilang pada 97-98. Menurut catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang atau IKOHI, ada 13 orang yang belum kembali hingga hari ini. 4 diantaranya adalah para aktivis PRD, yaitu Wiji Tukul, Bima Petrus, Herman Hendrawan, dan Suyat. Seorang aktivis lainnya yang dikenal dengan nama Gilang ditemukan meninggal dunia di sebuah hutan di Magetan 23 Mei 98. Mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik Petrus Hari-Haryanto dengan lantang menyatakan jika sosok Prabowo Subianto lah yang harus bertanggung jawab atas kasus penculikan tersebut. Prabowo yang kala itu berpangkat Letnan Jenderal Pangkostrat dikeluarkan oleh institusi ABRI karena bertanggung jawab pada kasus penculikan bersama dengan tim Mawar, sebuah tim kecil yang dibentuk Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurut Petrus, sampai saat ini Prabowo belum pernah diadili walaupun dinyatakan bersalah. Lucu bukan? Terlebih saat ini hanya pasangan Baca Pres Bacawa Pres Prabowo dan Gibran yang tidak mencantumkan program penyelesaian kasus HAM dalam visi misinya. Dalam misi terkait HAM, Prabowo Gibran hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus praktik diskriminasi. Keduanya juga mempunyai program kebijakan inklusif, menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan kelompok rentan hingga perlindungan untuk tenaga kerja. Sedangkan pasangan calon lainnya, Ganjar dan Mahfud, berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu secara adil, terutama terhadap pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bangsa Indonesia. Pasangan calon dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar juga berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM dalam visi misinya.
Menurut aktivis HAM Usman Hamid, rekam jejak tersebut penting ya ditelaah karena kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu, harus dituntaskan setuntas-tuntasnya. Jadi gimana nih? Apakah di sini Noel sudah mulai mual? Apakah fakta ini sudah bisa membungkam mulut bacotmu Noel? Sudahlah, jangan sok-sokan nantang-nantang. Semua rakyat Indonesia sudah tahu dan cerdas kok. Jika sosok bosmu lah yang menjadi jagal bagi para aktivis di masa lalu. Jadi, bagaimana menurut Anda?